penjelasan itu berupa dosen berbicara, itu juga termasuk saluran. Salurannya adalah udara. Kalau kita berbicara, salurannya adalah udara penghantar suara itu tadi. Nah, responnya itu akan ada dari si penerima pesan, yaitu si mahasiswa. Mahasiswa itu akan merespon setelah pesan itu tersampaikan dari komunikator, pesannya melalui channel, terus diterima oleh komunikan, lalu komunikan merespon. Responnya itu mungkin bisa berupa verbal ataupun non-verbal. Mungkin saya sebagai mahasiswa, contohnya ya, dosen sedang memberikan materi, lalu respon saya langsung kayak gini, saya tidak mengerti mungkin, atau saya mikir, saya masih memikir dan mencerna apa yang dikatakan oleh dosen. Mungkin lagi saya langsung angkat tangan, ingin bertanya, ingin menanyakan kepada dosen lebih lanjut lagi. Nah, itu adalah respon-respon yang terjadi saat komunikasi berjalan, seperti itu. Respon-respon ini juga dapat terjadi di kuliah daring ataupun kuliah tatap muka. Namun, kuliah tatap muka dulu ya, tatap muka, respon ini akan terjadi secara cepat. Karena apa? Karena kita berdekatan. Karena kita tatap muka, kita dekat, responnya pun akan cepat. Responnya itu akan cepat. Kecuali kalau kita sedang daring, kuliah daring. Kuliah daring itu responnya cenderung lambat. Karena kita untuk meresponnya, kita membutuhkan saluran yang otomatis gangguannya tuh bisa lebih banyak lagi. Gitu kan, ada sinyal, ada gangguannya macam-macam lah. Mungkin saya yang sedang ngantuk melaksanakan kuliah daring, mungkin ya. Nah, itu juga merupakan gangguan yang membuat respon itu tertunda, ataupun penyampaiannya itu tertunda, jadi responnya juga tertunda, seperti itu. Jadi semakin kita dekat, itu semakin sedikit si komunikan dan komunikatornya. Kan ada intrapersonal. Jadi saya hanya mengkomunikasikan kepada diri saya sendiri. Nah, respon di situ akan semakin cepat sekali. Lalu ada interpersonal, saya berkomunikasi hanya kepada teman saya si A. Hanya 2 orang itu saja sedang berkomunikasi. Maka responnya akan cepat pula. Mungkin saat saya menyapa, hey gitu, mereka langsung menepuk tangan, ataupun saya langsung menepuk tangan, kayak gitu, dan dia balas menepuk pundak saya juga, seperti itu. Responnya cepat. Respon itu berupa tepukan itu tadi juga respon. Lalu contoh lagi, komunikasinya jauh. Semisal semakin banyak, maksudnya saya komunikatornya, lalu ada organisasi, ada kelompok kecil, organisasi, publik, dan massa. Semakin banyak cakupannya penerima itu tadi akan menimbulkan respon yang semakin lambat. Karena apa? Karena banyak gitu yang menerima itu tadi banyak, jadi responnya akan lambat. Oke, lanjut lagi. Jadi komunikasi itu akan efektif bila yang dimaksud oleh komunikator diterima dengan baik oleh komunikan. Pesan itu tadi yang disampaikan komunikator diterima dengan baik oleh komunikannya. Itu tidak ada kesalahpahaman. Nah, jadi si komunikan bilang A, si komunikator bilang A, si komunikan juga bilang A gitu loh. Jadi itu termasuk efektif. Oke, lanjut lagi. Kita balik ke kuliah daring ya. Kuliah daring ini atau pembelajaran daring ini sebenarnya tidaklah buruk sebenarnya ya. Karena ini juga bagus, karena kita jadi makin melek makin melek teknologi gitu. Ada hal positifnya meskipun banyak aspek yang perlu diperhatikan lagi. Kelebihannya berupa mahasiswa dan dosen semakin melek teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Benar sekali, karena apa? Saya pernah melihat perkuliahan di luar negeri itu bahkan banyak melakukan daring, tapi ada pertemuan, tetap ada pertemuan, tapi secara daring gitu. Mereka juga efektif saja karena mungkin terbiasa atau sudah melakukannya berulang-ulang sehingga terbiasa, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kelebihannya ada kegiatan pembelajaran tidak terbatas oleh waktu dan juga tempat. Mungkin contohnya seperti ini. Kelasnya ada miss, kelas A sama B kok jamnya sama, kelasnya sama.
jadi menghambat perkuliahan gitu. Contoh kecilnya mungkin seperti itu. Jadi kalau online kan mungkin suka-suka kesepakatan antara dosen dan juga mahasiswa kapan kita akan mengadakan perkuliahannya, jam berapa gitu. Mungkin pengumpulannya pun juga agak mundur lama, berapa hari atau berapa minggu mungkin kalau tugas besar. Oke, lanjut lagi, sumber pembelajaran juga tidak terbatas hanya pada dosen, namun dari sumber-sumber yang lain. Karena kuliah daring kita bisa aja searching di internet atau kita cari di buku, makin banyak referensi-referensinya. Bukan hanya kita melihat apa yang dosen terangkan saja, menerima itu saja, tapi kita bisa explore lagi dari banyak-banyak buku ataupun dari banyak internet. Lanjut lagi, kreativitas dan kekritisan mahasiswa semakin diasah. Bener juga sih, tapi ini juga ada di kuliah tatap muka. Tapi mungkin ada yang orang malu gitu ya, malu untuk berpendapat secara langsung, mungkin seperti itu. Jadi saat kuliah daring ini malah menjadi kesempatan mereka gitu untuk selalu aktif gitu, lebih aktif lagi dan mungkin lebih kreatif lagi, banyak kegiatan kreatif dengan adanya kuliah daring ini. Lanjut lagi, dosen akan semakin kreatif karena benar sekali, jika kuliah daring hanya begitu-begitu saja akan terasa membosankan, bukan hanya membosankan bagi mahasiswa dan juga akan membosankan bagi dosen. Mungkin dosen itu akan semakin kreatif lagi dan kerja keras lagi gitu. Penggunaan kertas mungkin bisa menurun karena kita secara online, bukan tatap muka dan harus duduk di kelas menggunakan kertas seperti itu. Nah, pada dasarnya setiap metode pembelajaran memang terdapat kelebihan dan juga kekurangannya dari masing-masing metode pembelajaran daring ataupun tatap muka. Namun dengan mengetahui kelebihannya, kita dapat memanfaatkannya dengan lebih baik lagi dengan kita mengetahui kelebihannya. Nah, jika dengan mengetahui kekurangannya, kita dapat memberikan kewaspadaan nih terhadap diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Gitu. Mungkin materinya sampai di sini aja. Yang penting tuh untuk kita perkuliahan online ataupun daring, sempat sih ada yang bilang ini berat karena kita nggak ada kuota, karena kita harus mengeluarkan kuota banyak sekali gitu kan. Kebutuhan kita nggak cuma itu aja. Nah, tapi kita harus ingat di situasi seperti ini kita susah, tapi percayalah yang susah itu nggak cuma kita aja, semuanya banyak yang lebih susah daripada kita. Jadi tetaplah stay positive thinking, dan tetap percaya kalau pandemi ini akan segera berakhir. Dan kuliah daring ini sebenarnya nggak menakutkan dan tidak buruk gitu loh. Ini bahkan bagus juga. Kalau semisal kita akan ada kuliah daring dan kuliah itu tetap berjalan efektif antara dosen mahasiswa efektif, lalu di situ kita bisa sambil magang. Ada cerita, cutting saya udah magang dan sempet sharing saat magang. Banyak pengalaman yang tidak didapatkan saat perkuliahan, banyak sekali dari beberapa cutting yang bicara, dan semuanya bicara seperti itu. Banyak pengalaman yang nggak bisa kita dapat dalam pembelajaran dengan dosen, maksudnya dengan perkuliahan gitu loh. Mungkin kita di perkuliahan kita menganalisis, kita diskusi, kita memecahkan masalah, kita beradu argumen, tapi di kehidupan bekerja saat kita magang itu banyak sekali yang didapatkan. Mungkin bisa kita sambil magang tapi kuliah tetap berjalan. Itu pun jadi kita mendapatkan dua kebaikan di situ. Bagus sekali. Mungkin ini sebagai loncatan juga untuk kita para mahasiswa. Dengan adanya kuliah daring ini membuat kita semakin kreatif lagi dan kritis lagi, memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin tugas akan terasa banyak karena kita di rumah aja, jadi merasa setiap hari itu akan ada tugas. Saya pun mungkin merasakan seperti itu, tapi sama seperti kuliah biasa, kita harus membuat timeline kita sendiri. Seperti halnya di kuliah biasa tatap muka, kita harus membuat timeline.
jadwal pun ada, jadwal antara perkuliahan hari Senin sampai Sabtu itu ada jadwalnya. Nah, kita harus buat timeline juga saat perkuliahan daring. Kan kita juga udah kesepakatan antara mahasiswa dan juga dosen saat di kelas akan dimulai di hari apa, pukul berapa, dan juga ada kesepakatan mengenai tugas-tugasnya kan. Nah, di situ kita terus buat timeline itu yang paling atas harus yang paling mendekati deadline kayak gitu. Jadi kita harus, kalaupun kita nggak kayak gitu ya, siapa lagi yang bakal bisa kontrol gitu kan. Harusnya diri kita sendiri yang bisa kontrol mengenai deadline itu sendiri. Jangan menunda, karena kalau kita sekali menunda itu akan menumpuk terus, jadi semakin banyak. Ingat, yang susah gak cuma kita berjuang sama-sama. Semangat. Mungkin itu aja. Sekian. Kuliah daring bukan hal buruk. Oke? Semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.